Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Sastrasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat di Start FM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami live dari OnKP Start FM Ngopi Ngobrol Politik dengan diskusi publik kita mengangkat tema Guru Nasibmu Kini. Kita memang telah mengupas dari beberapa pendapat atau pendapat dan yang diutarakan oleh para narasumber kita. Tadi sudah disampaikan oleh mantan anggota DPR kita, oleh Pak Amin, kemudian ada Pak Iskandar dan juga salah satu dosen kita. Saya kembali ke forum honorer kita nih, Bung Bisri Samsuri. Boleh Anda berpendapat dan juga memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi. Kualitas guru ini kualitas juga sangat dibutuhkan. Disejahterakan, oke, kita sepakat disejahterakan. Tapi bagaimana guru-guru kita ini juga adalah berkualitas, berperilaku guru tidak hanya di sekolah saja, tapi 24 jam juga di keluarganya, juga di tetangganya. Tanggapan Anda? Ya, Mas, ya. Terima kasih. Memang tanggapan dari abang kami, senior kami, Bang Amin Daulay, sangat baik menurut saya. Iya. Terutama terkait mutu dulu ya. Iya. Memang sangat patut dan layak diberikan semacam seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan guru. Memang perlu saya sampaikan di sini juga, memang kami dari forum honorer diangkat juga oleh KNPI ya, membidangi guru di pendidikan. Ada program ke situ. Ada program itu. Ya, ada program ke situ. Rencananya kita akan khusus untuk guru-guru yang sertifikasi, kita akan adakan pelatihan di bidang komputer. Iya. Pelatihan seperti menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint. Karena yang ketiga poin ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru terutama yang sertifikasi. Mengingat guru-guru kita memang masih banyak yang tidak melek teknologi ini. Tidak melek teknologi. Ya, ini ada program kita dari DPD KNPI. Iya. Makanya kita pakai baju KNPI sini karena memang kita mendapat satu bidang di KNPI Mandeng Natal. Iya. Selanjutnya terkait guru di luar kelas. Iya. Memang sepatutnya seorang guru harus bisa menjadi guru di kelas, harus bisa menjadi guru di masyarakat. Iya. Seharusnya. Tidak semua lah. Tidak semua ya. Tidak semua lah memang. Artinya perangai atau adab dari guru sama di kelas dengan di luar. Tetapi hanya sebagian kecil lah itu. Kemudian terkait keturunan saudara kami guru, anak-anak kami yang kata Abang Amin setelah mendapatkan sertifikasi sangat mewah. Saya rasa itu sangat jarang kita dapat lah. Sangat jarang kita dapat itu. Selanjutnya yang disampaikan oleh Abang Kandar, ya boleh, terkait penempatan guru karena sering pindah-pindah. Itu memang solusinya dari dulu putra daerah lah atau putra desa itulah yang direkrut untuk menjadi guru di daerah di desanya. Kalau memang kurang guru, itu solusinya karena dia sudah tinggal di situ, itu dari dulu. Kemudian tanggapan adik kami dari dosen tadi, memang usianya memang muda, pantaslah disebut adik atau anak pun masih bisa kan. Jadi terima kasihlah, memang masukannya sangat bagus terkait wirausaha itu. Kita sebagai honorer memang sangat mirislah melihat keadaan ekonomi karena rendahnya pendapatan itu.
Bayangkan dari dana BOS itu masih banyak saudara-saudara kita itu yang bergaji 150.000 sebulan. Iya. 300.000 per bulan. 300.000 per bulan ya. Ini sangat miris hati kita. Itu kita guru, sangat berharap. Yang 300 itu guru honorer komite ya. Ya. Beda, ada dua tadi kategorinya ya. Iya. Honor komite atau honor BOS, honor TKS dan honor provinsi, honor apa? Dari tingkat SMA. SMA ya. Nah, memang gagasan kita ke depan. Iya. Dan baru-baru ini sudah disetujui oleh Komisi 2 DPR RI terkait sudah menjadi skala prioritas lah. Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu direvisi. Karena itu usulan kita itu. Iya. Kalau undang-undang ini direvisi, maka semua saudara-saudara kita yang honorer, baik dia yang 1 tahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun itu ada kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS. Ini salah satu harapan besar kami sebagai tenaga honorer Indonesia. Semoga pemerintah pusat secepatnya merevisi undang-undang ASN ini, karena undang-undang ASN ini menurut kami sangat bertolak belakang lah dengan Pancasila kalau menurut saya. Karena di situ dikatakan, saya kupas sedikit Pak ya. Iya. Di dalam undang-undang ASN itu disebutkan hanya 2 pegawai di negeri ini. Iya. Yang satu ASN, aparatur sipil negara. Satu yang kedua negara. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Mengingat PPK ini, saya kupas sedikit. Ini menurut saya sistem yang digunakan ini sistem outsourcing, sistem perbudakan. Kontrak ya. Kontrak. Ini tidak layak digunakan di pemerintahan. Makanya ini kita sangat keberatan. Dan undang-undang ASN ini sebenarnya sudah ada agenda saya untuk menggugat ini undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. KMK, acara terakhir kemarin di gedung MPR DPR di Nusantara 5, kita ini juga ikut. Kita yang menjadi panitia di situ. Kita kupas ini dengan orang-orang hukum, dengan Komnas HAM. Memang menurut kita undang-undang ASN ini artinya tidak sejalan dengan Pancasila kalau menurut saya. Nah itu dia harapannya. Harapan kami kalau dari daerah mengingat tidak sama ratanya hak tenaga honorer di Natal ya. Kami berharap ini semua disamaratakan. Kalaulah pemerintah mampu mengangkat menjadi TK, ya angkatlah semua, jangan separuh-separuh. Dan kebanyakan bukan diangkat, ditambah, makanya jadi bengkak tenaga honorer. Bukannya diangkat tenaga honor, honor komite ini menjadi TKS, bukan. Tapi ada kepentingan. Nah, itulah yang membuat miris kita. Usulan kita sudah semua dimentokkan. Bayangkan Pak, 150.000, 300.000 gajinya. Apakah layak kita membayar puluhan juta untuk bisa menjadi honor TKS? Dari mana kami ambil itu? Gaji kami hanya 150.000, sampai sekarang saya tidak mau menjadi honor TKS gara-gara tidak diangkat saudara saya itu menjadi TKS. Ada yang membayar ya? Banyak. Tapi kita tidak bisa buktikan cerita-cerita, hanya bisa menceritakan saja. Karena tidak ada yang mau menjadi saksi atau apa. Tapi itu bukan rahasia umum lah. Mungkin kita semua tahu itu. Tahu semua. Bang Kandar paling tahu itu. Iya, paling tahu lah. Senior klien itu. Keren itu. Oke, baik. Terima kasih, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Ya. Makasih banyak Bang. Oke, saya ke PGRI langsung Pak. Setelah boleh. Harapan ini Bang. Harapan kami sebagai guru memang kami akan berupaya. Kami guru di kelas akan bisa juga jadi guru di masyarakat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ke PGRI, boleh tanggapan, boleh. Kemudian juga ke PGRI harapannya, langkah-langkah konkretnya ke depan seperti apa PGRI memperjuangkan nasib guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Rijaluddin. Sebelum saya berkarir di guru, sebenarnya latar belakang saya di Departemen Pertahanan Keamanan Jakarta. Kemudian saya beralih ke dosen, kemudian beralih ke guru, rangkap jabatan, guru di sini kepala aliyah di Kota Nopan. Dosen di Serimpuan, jabatan. Kemudian Tapi ASN juga ya? ASN. Ya, Sekarang saya duduk di Ormas PGRI, KNPI, Warcap dan Pramuka. Oh, banyak pengalamannya. Bapak yang saya hormati, Iya. tadi saya sudah dengar curhat dari Ikatan Guru Honorer ya. dari rekan saya PGRI, kemudian dari Bapak anggota DPR mantan, dua-dua mantan DPR dan sekaligus media wartawan. Tadi semua curhat, memang sudah bisa kita tanggapi. Nah, sekarang kita curhat di sini, tapi yang dengarkan lembaga terkait tidak ada. Lembaga terkait seharusnya ada Dinas Pendidikan. Ya, insya Allah itu pasti didengarkan mereka. Ada DPR yang aktif dan ada pemerintah. Jadi justru karena mereka nggak ada di sini, nah perlu kita bahu membahu, baik dari Ikatan Guru Honorer, dari PGRI, dari wartawan dan DPR. Kapan kita bentuk dulu suatu langkah, kita berangkat ke sana. Ini menurut saya langkah konkretnya. Kita buat terobosan karena curhat ini sudah sama-sama kita dengar. Ya, banyak guru menangis di sana sini, baik ASN maupun honorer. Ya, jadi ini perlu kita satukan visi misi kita ke sana. Kita berangkat ke wakil rakyat, ke pemerintah, ke Dinas Pendidikan, supaya lebih ini. Itu menurut saya pertama. Itu langkah kemudian, konkret. Yang pertama. Yang kedua, apa sih yang dilakukan PGRI ke depan? Baik PGRI yang sekarang mau habis jabatan, saya ikut di situ, maupun PGRI yang mau ingin jabatan yang baru seperti yang ditegaskan oleh rekan saya tadi. Kalau dia mau menjabat, ya apa perjuangannya kita tagih. Dan juga Ikatan Guru Honorer kalau masih tetap eksis, dan juga KNPI, ya apa terobosan kita. Nah, saya bisa jawab, kalau PGRI telah membuat terobosan baik secara nasional maupun secara daerah. Terus terang, di Provinsi Sumatera Utara, ya terobosan yang dilakukan PGRI itulah guru honor tingkat provinsi. Saya sudah lihat memang terus-terusan Pak Abdurrahman Siregar maka terpilih kedua kalinya, terus dia menerobos, maka terbukti 50.000 per jam, sekarang udah 90.000. Terobosan yang kedua yang dilakukannya adalah di Simalungun. Kita lihat guru honorer dihapus semuanya oleh Bupati Simalungun. Sekarang sudah diperjuangkan PGRI dan sampai ke Menteri sudah diangkat kembali. Itu yang dilakukan PGRI di luar sana. Kemudian di Labuhan Batu. Kemudian di Labuhan Batu itu ada 50 orang guru honorer dan PNS yang diberikan oleh Bupati Labuhan Batu. Itu adalah perumahan. Iya, perumahan ada jelas terbukti. Kemudian di DKI Jakarta saya lihat ketua DPR, ketua PGRI itu dia sudah bisa menerapkan gaji guru honorer itu setara dengan PNS, diambil dari dana hibah kerjasama dengan Pemprov Alhamdulillah dengan Pak Anies Baswedan sukses. Di beberapa daerah juga sukses. Nah, bagaimana dibanding Natal? Ini PR bagi PGRI banding Natal yang sekarang yang akan datang. Tapi dibanding Natal saya sudah lihat, kita sudah melakukan diklat kerjasama dengan LPMP 2 kali, baik honor maupun PNS. Bagaimana untuk peningkatan kenaikan gaji pangkat guru harus ada itu diklat. Udah kita lakukan 2 kali dan juga seminar yang dihadiri oleh Profesor Darmayanti 3.000 lebih. Sudah ada langkah-langkah yang dilakukan Madinah, tapi tidak cukup. Bagi yang mau mendaftar jadi ketua PGRI ke depan, kita tagih terus. Itu di Madinah sudah dilakukan. Nah, di samping itu, kita juga sudah melakukan MOU dengan saya hadiri dengan Kejaksaan, Pengadilan, ke Polda. Saya hadiri itu di Medan. Bagi guru-guru yang terzolimi atau teraniaya sudah dilindungi oleh hukum. Ya, misalnya teraniaya oleh pihak-pihak tertentu, kita sudah ada MOU, jangan takut guru-guru. Saya hadir itu kerjasama dengan PGRI, dengan Polda, Kejaksaan, PGRI, dan juga kepada lembaga-lembaga tertentu kita sudah ada MOU. Maka kalau ada perlindungan untuk anak, kita ada juga perlindungan untuk guru. Itu dilakukan PGRI terobosan. Banyak sebenarnya yang dilakukan PGRI kalau kita lihat media-media di Sumatera Utara maupun di seluruh nasional. Nah, di samping itu bagi kita semua, seperti yang dibilangkan oleh Pak Bisri,
mana yang bisa kita terobos, mana yang tidak bisa kita terobos. Terus terang, kalau undang-undang yang disahkan oleh negara ataupun undang-undang PP peraturan pemerintah itu tidak bisa kita terobos, tentu kita harus memang membujuk ke sana ke pemerintah bagaimana merubah itu. Tidak bisa kita lawan arus itu. Jadi bagaimana, kan udah ada aturan yang mengatur itu, baik P3K, baik yang honorer ada yang mengatur. Terus terang saya sedikit dulu memang begitu bergulir Orde Baru ke reformasi, setelah dilihat sampai 30 tahun lebih kurang guru itu mengabdi, disitulah dihargai. Dibuatlah aturan PP, setiap tenaga medis dan tenaga yudikatif yang dibiayai oleh APBD dan APBN diangkat oleh PNS. Nah, menuntut yang lain, kenapa tenaga medis dan tenaga honorer? Memang dua-dua tenaga fungsional, medis dan honorer dengan tenaga guru sama-sama fungsional. Struktural kenapa nggak diangkat? Maka direvisilah undang-undang itu. Saya memang ada dulu punya itu. Direvisilah undang-undang itu, maka bukan tenaga medis dan tenaga guru saja. Maka direvisilah setiap tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN dan APBD, SK-nya 2005 ke bawah akan diangkat. Itulah namanya honor pusat, APBN, Honda, honor daerah. Nah, sisa dari itulah diangkat kembali K1. Sisa K1 diangkat lagi K2. Nah, K2 itu kemudian ada kita lihat di media, Pak Presiden pada saat itu SBY akan mengusahakan tenaga yang di bawah itu, katakanlah tenaga komite, komite akan itu diangkat. Itulah makanya bergerak itu tenaga komite. Di bawah K1, K2 itu tenaga komite akan diangkat itu. Nah, itulah yang akan kita perjuangkan. Nah, mana hal-hal yang bisa kita perjuangkan tapi tidak merubah undang-undang dan aturan, dan mana yang tidak. Nah, itulah yang kami tanggapi dari PGRI. Nah, terima kasih kepada adik kami dosen. Bagus sekali itu. Bagus sekali ya. Dan juga dosen dari 2000. Itu bagus. Bukan saja ambil zakat, basis padahal ambil zakat infak sodakoh itu bisa. Di Kementerian Agama sudah difungsikan. Kami udah langsung dipotong gaji kami. Kita udah dipotong langsung. Namun kemana arahannya? Itu lihat itu. Sarannya itu tadi bisa menerima guru-guru honorer ini, itu honorer bagus. Komite ini dari zakat gitu kan? Bagus sekali itu dikelola. Jadi ada semangsa MOU atau apa dari pihak honorer atau apa, bisa saja disampaikan pada badan zakat amil kita kan. Jangan ke jalan tol saja dikasihkan. Jadi guru tenaga pendidik itu. Terima kasih. Itulah Bapak yang kami tanggapi. Semoga ini bisa kita buat langkah kita ke depan. Baik. Terima kasih. Kita ke toko kita nih, closing kita udah jam 11 nih di ujung, Bang Iskandar. Closing saja, Bang. Saran Anda baik pada pemerintah daerah, pada tenaga guru kita sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya hanya berharap kepada pemerintah, artinya kepala dinas pendidikan maupun jajarannya, dan juga DPRD Kabupaten Mandailing Natal, agar memperjuangkan nasib daripada guru-guru ini, baik yang honorer maupun PNS, ataupun bagaimana supaya pemerataan tenaga guru di setiap sekolah, baik untuk SD, SMP, Mandailing Natal dapat terpenuhi. Tentu caranya ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat maupun partai politik, agar memberikan semacam desakan kepada DPR untuk lebih bagaimana caranya agar DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang 40 orang, khususnya kalau yang membidangi pendidikan adalah Komisi 1 DPRD Mandailing Natal, ketika ada sesuatu persoalan pendidikan
elemen masyarakat ini harus mendesak DPRD ini supaya mendapat respon. Kalau kita organisasi kepemudaan ataupun KNP, LSM dan lainnya tidak memberikan pressure kepada DPRD ini nanti tertidur. DPRD ini tertidur, dia tidak tahu nanti mana tanggung jawabnya. Begitu juga dengan rekan-rekan saya wartawan. Ayo sama-sama kita pressure ini DPRD ini supaya kerja. Saya kemarin tertarik sedikit dengan statement Saudara Hasmar Nasution dari Komisi 1 yang melakukan sidak ke PT TBS. Dia mengucapkan tidak ada hari libur bagi anggota DPRD. Memang bagus itu statementnya itu. Inilah yang kita tuntut agar pendidikan seperti apa yang kita harapkan itu tercapai. Tapi kalau tidak ada yang teriak, yang bicara, mendesak DPRD ini, wallahu a'lam. Kalau kalian lihat sekarang pendidikan kita sekarang seperti ini, mungkin lebih parah lagi. Saya yakin itu akan lebih parah lagi. Tetapi jika DPRD kita ini kita desak mempergunakan haknya kepada pemerintah, panggil itu dinas pendidikan dengan seluruh jajarannya, forum honorer PGRI, jangan takut bicara, jangan takut dicopot dari kepala sekolah, bicara sejujurnya. Kalau memang sekolahmu tidak diperhatikan, kalau memang sekolahmu tidak ada mobiler, langsung teriak. Kalau nggak teriak, jangan harap paman hadirai. Karena sifatnya di Mandailing Natal kita ini, saya tertarik dengan dosen kita itu tadi. Kemarin ada kelompok percepatan pembangunan kek banyak sekali tapi suaranya. Bahkan ada satu berita saya baca, Mandailing Natal mau menghasilkan pisang dan nanas terbesar di dunia. Ini kan sudah tidak beres ini. Artinya saya sampaikan itu sedikit menyimpang. PGRI teriak, jangan takut, yakinlah guru akan sejahtera. Honorer teriak, yakinlah akan berubah, tidak ada lagi kutipan 20 juta. Yang di desa dia apa? Kalau takut, datang ke saya, sama-sama kita gerakkan guru semua, bikin kejadian Riau. Tumbang itu. Kita sama-sama. Kalau yang sertifikasi masih ingat waktu saya di Komisi 1, siapa tadi si Asbar, berkali-kali mereka memperjuangkan bagaimana dana sertifikasi supaya keluar, tidak pernah keluar. Sama dek peruncanya aku itu, kalau nggak silap saya guru SMP apa itu. Siapa? Kalian sudah capek, sudah mau kalian datang ke tempat saya beraksi perjuangan bintang reformasi, mau bawa 10 orang, datang 100. Yang saya minta 10 datang 100. Saya bikin begini. Alhasil kalian datang ke DPR ini bawa mikrofon, bawa speaker besar-besar, bakar ini DPRD ini supaya keluar. Saya bilang, alhamdulillah terjadilah demo besar-besaran. Kan? Ingat kan? Terjadi demo besar-besaran. Artinya kalau kita berbagai elemen masyarakat diam, takut tidak mendapat jabatan, tahun kerbuk. Baik. Artinya itulah apa saya teriaklah sesuai dengan apa profesi kita. Kalau saya wartawan sebagai penulis, Amin sebagai aktivis, mengaku aktivis saudara Amin, tapi hanya di Yuta Siantar saja dia teriak-teriak, sama juga bohong. Dia harus teriak supaya diketahui oleh pemerintah. Artinya suarakanlah
apa yang dari situ, tapi kita tidak melempar fitnah. Demikian. Terima kasih. Langsung Pak Amin closing. Waalaikumsalam. Pak Amin closing ini. Waktu kita sudah di ujung nih. Terima kasih. Tadi pembahasan mengenai guru, nasib guru ini sudah kita bahas secara panjang lebar, bahkan sudah mulai berakhir waktunya. Jadi kalau saya tetap berprinsip, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu utamanya. Jadi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia itu? Kita cari sebab-sebabnya, bagaimana program-program untuk itu. Termasuklah dalam hal ini kesejahteraan guru. Jadi dari situ semua kita buat regulasi. Pegang regulasi Mandailing Natal ini, stakeholder-nya itu Bupati Mandailing Natal. Jadi seperti yang disampaikan oleh Saudara Iskandar itu kan bahasa aktivis itu. Jadi begini, itu kan akhir dari sini. Kita ini guru-guru ini kan orang berpendidikan. Apakah kita mesti ribut berkuah-kuah? Kita jalur dulu, kita bersiap diri dulu, persiapkan guru-guru dari ini kualitasnya rajin, mutu guru berbaik, santun di masyarakat, akhirnya masyarakat simpati. Jadi kami itu masyarakat mendengar apa keluhan kalian. Jadi seperti yang dikatakan oleh dosen tadi, itu memang benar. Orientasi zakat, infak, sedekah kita di Mandailing Natal ini kan hanya tertuju pada beberapa sarana ibadah. Padahal pendidikan ini juga ibadah. Bahkan Golkar itu kan sudah melaksanakan, ya kan? Praksi Golkar serius sudah mencanangkan gerakan orang tua asuh. Di Mandailing Natal ini banyak orang kaya nggak menyekolahkan anak lagi, tak mau dia menyekolahkan anak orang lain. Padahal itu juga kan muslim, orang berprestasi. Apa salahnya? Itu kan ibadah. Inilah kemauan kita. Jadi seorang bapak yang sukses hidupnya hari ini hanya berkata, saya dulu hanya tamat SD bisa juga kaya. Ini kan proses pembelajaran yang salah. Jadi banyak sarjana sekarang, nggak usah sekolah, banyak sarjana yang pengangguran. Itu kan konotasi yang berbeda. Bagi saya sarjana nggak ada yang pengangguran kalau dia sarjana. Kalau sarjana ansih nggak apa-apa, nganggur aja gitu kan. Jadi kalau dia sarjana, kalau bahasa positifnya sarjana saja menganggur, dan nggak sekolah kan begitu pula. Karena persaingan ini sangat ketat kemudian hari. Jadi kita setelah kita salurkan semua konsep-konsep ini, persoalan seperti beasiswa mahasiswa juga ini pembahasan kemarin. Apa persoalannya untuk menuju kualitas pendidikan itu adalah bla bla bla. Kita selesaikan, kita cari solusi-solusi. Masa bupati itu dengan perangkatnya tidak tahu? Ya kan, DPR itu juga masa nggak tahu? Jangan kita menganggap DPR itu bodoh-bodoh kali lah pula, walaupun bodoh sedikit nggak apa-apa. Jadi kalau yang dikatakan skandal Hasibuan ini kan itu bahasa terakhir, sebelum bahasa terakhir itu muncul, PGR itu juga ya susah juga. Saya banyak kenangan pahit dengan guru-guru sebetulnya. Saya kalah DPR, saya sarjana strata 1, kalah dibikin paket C karena guru. Karena guru, bayangkan di dunia politik saja guru-guru ini elemen terdidik di masyarakat itu adalah guru. Ya kan? Yang mensolimi guru itu adalah dinas pendidikan. Didukungnya pula istri dinas pendidikan menjadi DPR. Siapa pula yang membela guru ini kan? Jadi nggak mengerti kita, satu sisi pintar, elemen terdidik, sisi lain mau dibodoh-bodohi dan senang membodoh-bodohi. Seringkali jadi komoditi. Mereka disolimi dinas pendidikan. Istri pejabat dinas pendidikan caleg, guru-guru mendukung habis-habisan. Akhirnya siapa yang berani memprotes kepala dinas itu kan? DPR. Ngadu kalian di DPR, istrinya udah di situ. Jadi inilah jatuh siti, guru ini adalah elemen terdidik. Sisi lain saya tanda petik bingung juga. Jadi saya lebih cenderung siapkan diri betul-betul, laksanakan tugas dengan baik. Hak-hak kalian kita bersama-sama perjuangkan, hakul yakin. Seperti zakat, infak, sedekah itu. Kalau memang dapat simpati guru-guru ini, bukan hanya guru honor ya, guru-guru semuanya simpati dari masyarakat, antusiasnya orang itu. Karena pemerintah pun memulailah mencanangkan gerakan orang tua asuh daerah.
kampanyekan, libatkan ulama, bla bla bla. Ini guru honorernya 150-300 ribu sebulan. Guru pesantren banyak juga seperti itu. Guru madrasah banyak seperti itu. Karena orang di Mandailing Natal ini, kalau nggak menyangkut kepada dirinya, kesenangan sejahtera langsung, nggak mau dia mengeluarkan uangnya. Kenapa mau dia membayar zakat? Ada nggak? Ini bukan pajak, retribusi. Orang suka di Mandailing Natal ini banyak bayar retribusi, tidak pajak. Karena retribusi itu kan berhubungan langsung. Iya kan? Jadi, gerakan untuk mencerdaskan masyarakat Mandailing Natal ini, orang-orang berduit, toko-toko tidak peduli. Siapa yang mau menggerakkan ini? Pemerintah, libatkan ulama, libatkan dai, segala macam, sehingga gerakan sporadis kita buat di Mandailing Natal ini. Karena kita pendidikan ini kan sejarah kita punya tokoh pendidikan William Iskandar yang konon katanya diperjuangkan pahlawan nasional. Mudah-mudahan itu terwujud. Tapi sebelum itu terwujud, barangkali masih seperti apa katanya kan, Mojolin saya geolog, Pulau Roso lakon ulang saya moto. William Iskandar tak kembali karena kita tetap bodoh semua. Billahi tapi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tadi menyuruh bukan gurunya yang demo, bukan gurunya. Bisri forum honorer. Tentu dia guru-guru ini menampung guru honorer ini, memberikan masukan gitu. Bisri harus bicara. Kalau dia hanya bicara di Gunung Marani, sama juga bohong. PGRI dikatakan tidak dipedulikan, tidak pernah mendapat jabatan, harus keluarga bupati, harus keluarga ketua DPR, harus punya deking, harus punya uang sekian, membuat SK harus bayar 2 juta. Ketika ditanya guru yang bersangkutan, aduh mbak, habisnya sudah bayar. Di luar dia bicara, masalah ini kepala dinas pendidikan membayar SK 2 juta. Ketika ditanya, suara itu yang saya maksudkan. Jangan simpan setruk putukin naik. Oke, baik, terima kasih. 102,6 FM, Stat Serasi Suara, satu kata penumpang pasti selalu di hati. Guru merupakan tonggak penting bagi kemajuan pendidikan. Sahabat Stat FM dimanapun Anda berada, kita telah gelar diskusi ini, diskusi publik. Ini semua kita harapkan menjadi edukasi dan pembelajaran untuk kita agar lebih sejahtera para guru-guru dan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita di Mandailing Natal. Demikian ngopi kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa kembali di waktu dan tema serta narasumber yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih atas kebersamaan Anda. Segala sesuatu yang kami sampaikan ini adalah mengedukasi, dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengalmu mungkin sudah menunggu.